Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di News Pagi. Pemirsa, dua mobil yang sedang melaju di Jalan Raya Cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat tertimpa longsoran bebatuan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi mobil yang tertimpa longsoran bebatuan di Jalan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Kedua mobil jenis SUV ini rusak parah usai dihantam batu yang cukup besar dari Bukit Tebing Cadas Pangeran saat sedang melintas dari arah Bandung. Di Cadas Pangeran yang mengakibatkan dua kendaraan rusak berat, yang satu rusak berat atau dua-duanya kemungkinan rusak berat juga, dan alhamdulillah tidak ada korban. Oh iya, saya sebenarnya jalan pelan-pelan sih, cuman tiba-tiba saya dengar suara gemuruh. Ternyata ada batu ya dari atas timpa kendaraan mobil saya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah penumpang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sumedang karena mengalami patah tulang akibat terjepit kabin mobil. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Banjir merendam ruas Jalan Pangeran Antasari, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketinggiannya mencapai sekitar 40 cm. Banjir merendam ruas Jalan Pangeran Antasari, Jalan Udan Said, Jalan Ahmad Yani dalam Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketinggian air sekitar 40 cm. Sementara di daerah Sungai Arut banjir rata-rata mencapai 1 meter lebih. Komplek pertokoan dan pasar Indra Kencana yang ada di Kelurahan Raja sudah banyak yang tergenang air. Puluhan toko yang ada di sepanjang Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Udan Said menutup sementara usahanya agar tidak merugi. Enggak separah kayak sampai aspal sampai tenggelam kayak gini, enggak pernah kayak separah ini. Ya tahun-tahun yang 2022 itu. Berarti ini paling terparah ya Pak? Paling terparah. Iya. Kalau rumah Anda sendiri tenggelam? Ya? Tenggelam. Sudah saat di atas pinggang lah. Saya juga ikut. Berdasarkan data BPBD, banjir di Kabupaten Kota Waringin Barat terjadi di 5 kecamatan. Total korban banjir mencapai 29.000 jiwa lebih. Sementara, hanya 40% saja yang mau mengungsi. Selebihnya tetap bertahan di rumahnya masing-masing sambil menunggu bantuan datang. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sakuan Pamungkas, iNews melaporkan. Belasan anak dilarikan ke rumah sakit usai mengalami keracunan jajanan keliling di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dalam suatu hari, kejadian keracunan akibat jajanan sate keliling ini terjadi di 2 desa di Mandailing, Natal. Sebanyak 13 orang anak dan 1 orang dewasa dilarikan ke RSUD Penyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara setelah mengalami keracunan. Diduga mereka keracunan usai menyantap jajanan sate keliling. Seluruh korban keracunan mengalami mual, muntah, serta diare setelah 3 jam menyantap sate yang dijajakan seorang pedagang keliling di Desa Runding, Kecamatan Penyambungan Barat, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Orang tua korban mengaku anak yang menyantap sate pada Jumat sore, namun pada malam hari sang anak mengalami diare dan muntah-muntah terus-menerus hingga dilarikan ke rumah sakit. Gara-gara makanan ya. Iya. Jadi gejalanya tadi seperti apa? Mual, muntah gitu. Kalau di jalan enggak, di rumahnya yang buka kan. Kalau di jalan udah ini muntah lagi. Jadi kondisinya sekarang Bang sudah mulai membaik ya? Iya. Polisi yang mendapat informasi terkait kejadian tersebut mengamankan pedagang sate dan membawa sampel sate untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab keracunan massal ini. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat kita Desa Runding diduga
keracunan akibat makan sate keliling. Untuk sementara ini korban yang sudah di rumah sakit ada sekitar 14 orang, dan rencana kita dari pihak kepolisian kita akan mengambil sampel ya daripada sate tersebut, termasuk juga mungkin penjual daripada sate tersebut. Dalam waktu hampir bersamaan, kasus keracunan massal akibat jajanan sate keliling terjadi di 2 desa. Sebelumnya sebanyak 21 warga desa Tandikek, kecamatan Ranto Baik juga mengalami keracunan karena sate keliling. Seorang anak berusia 8 tahun warga Jalan Gili Sampeng Ujung 6, Kebonjeruk, Jakarta Barat meninggal dunia usai menderita gagal ginjal akut. Korban sempat menjalani perawatan intensif 1 bulan dan 6 kali cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasus gagal ginjal akut kembali menelan korban jiwa. Kali ini seorang anak berusia 8 tahun, Nana Aprilia, warga Jalan Gili Sampeng Ujung 6, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah menjalani perawatan intensif selama 1 bulan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan melewati 6 kali cuci darah, korban menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi karena memang harus di lab, makanya langsung dirujuk. Begitu di lab positif ginjal, makanya langsung ditangani dan dirawat di sana. Akhirnya sudah hampir 1 bulan yang bersangkutan meninggal dunia. Demikian. Usianya berapa tahun, Dok? Jalan 8 tahun. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga Tojan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menolak status KLB pada kasus gagal ginjal akut misterius, mengingat penyakit tersebut bukanlah penyakit menular dan telah ditemukan obatnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai penetapan kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi kejadian luar biasa atau KLB belum tepat. Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, penetapan status KLB hanya untuk penyakit menular, sementara kasus gagal ginjal akut tidak termasuk kategori tersebut. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menemukan obat yang bisa menyembuhkan dan telah diberikan ke beberapa anak penderita gagal ginjal akut. Ini bukan penyakit menular. Yang penting saya mau sampaikan gini, obatnya sudah ditemukan, ya, dan obatnya sudah dites. Dari 10 orang anak yang kena di RSCM, 7 itu totally sembuh. Dan sekarang kita udah dapat bantuan dari Singapura, terima kasih 30 dari Singapura. Dari Australia kita dapat 16 for free. Dan sekarang kita working dengan Jepang. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat antara 100 sampai 200 dalam bentuk migrain. Menteri Kesehatan menyebut saat ini jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak sudah mulai menurun. Penurunan kasus seiring dengan dihentikannya peredaran obat sirup dari pasaran. Etilen dan dietilen glikol, 2 zat kimia yang saat ini mencemari obat sirup untuk anak, diketahui memiliki efek toksin atau beracun jika dikonsumsi melebihi batas aman. Etilen dan dietilen glikol, zat kimia campuran larutan paracetamol yang telah digunakan sejak lama, saat ini justru ditemukan berbahaya. Akibat kandungan etilen dan dietilen glikol yang melebihi batas aman pada obat sirup anak, menyebabkan ratusan kasus gagal ginjal akut misterius. Dengan ciri-ciri diantaranya demam, diare, mual dan muntah, serta penurunan volume air seni. Hingga saat ini tercatat kurang lebih 269 kasus per tanggal 26 Oktober 2022, 157 orang diantaranya meninggal dunia. Lama sekali. Zat itu digunakan adalah untuk campuran, karena misalkan paracetamol itu kalau dicampur dengan air itu tidak bisa campur banget. Nah, untuk supaya lembut banget campur ke dalam sirup, nah itu butuh zat kimia yang disebut etilen glikol dan dietilen glikol.
Jadi itu dibutuhkan untuk kesempurnaan atau namanya apa ya? Namanya solubility enhancer. Jadi meningkatkan solubilitasan atau kekentalan, kesinergisan antara paracetamol dengan cairan itu supaya bersatu betul itu betul etilen glikol dan dietilen glikol, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dan mungkin dari sejak 40 tahun yang lalu lah dipakai. Tapi kemudian kenapa sekarang kok tiba-tiba ada outbreak? Berdasarkan temuan BPOM, terdapat 3 obat sirup anak yang diketahui tercemar 2 zat kimia tersebut. Yang pertama obat batuk dan flu Unibaby sirup ukuran 60 ml, kemudian obat demam Unibaby sirup ukuran 60 ml, dan yang terakhir obat demam Unibaby demam drops ukuran 15 ml. Dan saat ini Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Polri terus berkoordinasi untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Presiden klub Arema FC Gilang Widya Pratama alias Gilang Juragan 99 mundur dari jabatannya. Namun demikian, Gilang mengaku akan bertanggung jawab terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Gilang Widya Pratama alias Gilang Juragan 99 memutuskan mundur dari posisi Presiden Arema FC. Keputusan itu diumumkan Gilang dalam konferensi pers di kantor Arema FC Sabtu 29 Oktober 2022. Gilang mengaku bangga menjadi bagian dari tim Arema karena di tahun pertama kepemimpinannya Arema menjadi juara Piala Presiden. Namun karena kesedihan dan trauma mendalam, Gilang memutuskan mundur dari posisi Presiden Arema FC per 29 Oktober 2022. Per hari ini saya menyatakan saya mundur dari Presiden Arema. Pengunduran diri tidak ada tekanan, pressure dari pihak manapun. Itu murni karena tanggung jawab moral saya. Itu murni karena saya sangat merasakan kesedihan, traumatis, dan saya bertanggung jawab. Sebelumnya Gilang Juragan 99 ini diperiksa selama 5 jam oleh penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Dalam insiden tersebut, 135 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. PSSI akhirnya memutuskan akan menggelar kongres luar biasa. KLB dipercepat setelah mendapat surat dari 2 anggotanya, yaitu Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Setelah mendapat desakan dari sejumlah pihak, PSSI memutuskan akan menggelar kongres luar biasa atau KLB. PSSI juga mendapat surat permintaan KLB dari 2 anggotanya yaitu Persis dan Persebaya yang mempunyai sejarah sebagai klub pendiri PSSI. Keputusan mempercepat KLB disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule setelah menggelar rapat Exco Jumat ke malam. Biasanya KLB baru terlaksana jika sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah voters anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis. Namun Eko PSSI memutuskan mempercepat kongres luar biasa pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh 2 anggotanya. Dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya, dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi atau puter yang mewakili anggota PSSI. Dalam agenda KLB biasanya terdapat pemilihan pengurus PSSI baru termasuk Ketua Umum PSSI. KLB merupakan salah satu rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Dalam laporannya, TGIPF menilai Ketua Umum dan jajaran Komite Eksekutif PSSI sepatutnya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135 korban jiwa.
Sidang nota keberatan atau eksepsi kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin digelar di PN Jakarta Selatan. Dalam eksepsinya, Arif mengaku hanya menjalankan perintah Ferdi Sambo yang saat itu adalah atasannya. Terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin, menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Dalam pembelaannya, kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa Arif Rahman bertindak sebagai pejabat pemerintah pelaksana di bawah perintah Ferdi Sambo. Dengan kata lain, Arif Rahman tidak bertanggung jawab atas perusakan CCTV. Terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo dan Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang hukumnya, maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Sementara majelis hakim memutuskan untuk mendengarkan tanggapan jaksa pada pekan depan untuk memberi keputusan atas pengajuan eksepsi terdakwa. Kita bisa beralih ke hari lain selain dari hari Jumat, atau yang diminta saudara minta di hari Rabu, tapi kita akan lari ke hari Selasa, bukan Rabu, di hari Selasanya. Sidang lanjutan terdakwa Arif Rahman Arifin akan kembali digelar pada 1 November 2022. Sebelumnya, mantan Wakaden B Biro Paminal Div Propam Polri ini didakwa merusak CCTV sehingga menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Arif Rahman juga disebut turut menyaksikan rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3 bersama Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Ridwan Soplanit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo akan digelar 1 November 2022 mendatang. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS akan digelar pekan depan. Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi rencananya akan digelar Selasa 1 November 2022. Sebelumnya majelis hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan kuasa hukum Ferdi Sambo karena tidak beralasan. Keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIKMH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIKMH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Selain Ferdi Sambo, nota keberatan terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua lainnya Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga ditolak majelis hakim. Dalam sidang berikutnya, Hakim Ketua mengatakan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Sementara itu, kedua orang tua Yosua yang telah kehilangan anaknya meminta Barada E jujur dalam persidangan, terutama adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati sehingga kasus ini menjadi terang benderang.